Selamat malam Bapak Ibu yang akan mengikuti perayaan Ekaristi secara live streaming dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan nyanyian pembuka dari Puji Syukur nomor 326. Jemaat Allah, marilah kepada Tuhan sujudlah. Dia pencipta semesta serta segala isinya. Ke gunung Tuhan naiklah, orang yang tangannya bersih, yang suci murni hatinya, yang hidup tidak bercela. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita memasuki hari Rabu biasa yang ke-22. Bulan September juga dikenal sebagai bulan kitab suci, di mana pada bulan September kita diajak untuk merenungkan, mendengarkan, dan membaca sabda Tuhan. Dalam bacaan yang pertama yang kita akan dengarkan, Rasul Paulus memuji jemaat di Kolose. Oleh karena imannya yang teguh kepada Yesus Kristus dan perbuatan kasih kepada sesama. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana Yesus menghadirkan kerajaan Allah melalui pelayan dengan menyembuhkan orang-orang sakit dan orang-orang yang kerasukan setan. Tetapi Yesus tidak terpaku pada orang-orang di tempat itu. Dia juga pergi ke tempat lain karena di tempat lain juga Yesus dinantikan. Marilah Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk bersatu dalam Ekaristi yang kudus ini. Dan agar kita pantas dan layak, mari kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita sadar akan segala kerapuhan dan kelemahan kita, dan kita mohon pengampunan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon doa, mohon kesembuhan untuk Oma Maria Oijaja yang sementara dirawat di rumah sakit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Damai,
Sabdamu menuntun langkah kehidupan kami. Berilah kami kedamaian bila kami mendengarkan sabdamu, dan mampukanlah kami untuk mewartakannya dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan dari Timotius, saudara kita, kepada saudara-saudaraku yang kudus dan yang percaya dalam Kristus Yesus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kalian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kalian, sebab kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, berdasarkan harapan yang disediakan bagimu di surga. Tentang harapan itu, sudah lebih dahulu kalian dengar dalam sabda kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepadamu. Seperti Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian pula di antara kalian, sejak waktu kalian mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kalian ketahui dari Epafras, rekan sepelayanan yang kami kasihi. Dialah pelayan Kristus yang setia bagimu, dan dialah pula yang memberitakan kepada kami kasihmu dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, referen, aku percaya akan kasih setiamu, ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Referen, Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di hadapan orang-orang yang kau kasihi. Referen, Aku percaya akan kasih setiamu ya Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan mengutus aku memaklumkan Injil kepada orang hina dina dan mewartakan pembebasan kepada para tawanan. Haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya.
Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluarlah juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Dia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil di rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan yang pertama, Rasul Paulus meneguhkan dan sekaligus juga memuji atas kehidupan dari jemaat atau umat di Kolose. Rasul Paulus memuji mereka karena mereka tekun setia untuk mengikuti Yesus. Selain mereka setia dan tekun mengikuti Yesus, mereka juga mengikuti teladan Yesus, yaitu berbuat kasih bagi sesama. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan bagaimana kehadiran Yesus membawa berkat bagi keluarga di rumah Simon, karena ibu mertuanya sakit demam yang keras. Dan Yesus menolong dia, dan orang itu disembuhkan. Mendengar bahwa Yesus menyembuhkan mertua Simon, lalu orang datang kepadanya juga untuk disembuhkan. Orang-orang yang kerasukan setan juga disembuhkan. Oleh karena itu mereka terus untuk mencari Yesus ketika Yesus pergi di tempat yang sunyi. Dan satu kata yang mereka ungkapkan, "Jangan meninggalkan mereka." Mereka mengharap agar Yesus tidak meninggalkan mereka, karena mereka mengalami bagaimana Yesus hadir di dalam kehidupannya. Tetapi Yesus menyampaikan kepada mereka bahwa Dia juga harus pergi ke tempat yang lain untuk mewartakan Injil, karena untuk itulah Dia diutus. Tugas pewartaan kerajaan Allah itulah yang dilaksanakan oleh Yesus. Dan tidak hanya tertuju kepada orang di tempat di mana Dia datangi, tetapi Dia terus juga pergi ke tempat yang lain. Semoga semakin banyak orang mengalami dan melihat dan merasakan kehadiran kerajaan Allah. Jadi orang disembuhkan, orang-orang kerasukan setan dilepaskan, orang-orang yang terbelenggu kehidupan dibebaskan. Semua itu adalah tanda bahwa kerajaan Allah sudah hadir. Maka peristiwa-peristiwa itu hanyalah tanda bahwa Allah sudah mulai meraja. Oleh karena itu saudara-saudari, semoga apa yang disampaikan oleh Yesus, yaitu mewartakan Injil, dan untuk itulah Dia utus, kita juga dapat alami dalam kehidupan kita, dan kita juga dapat laksanakan dalam kehidupan kita, yaitu pergi untuk terus mewartakan kerajaan Allah
dan orang mengalami bahwa Kristus dan Allah sungguh-sungguh berkarya di dalam kehidupan kita. Kesembuhan adalah salah satu tanda bahwa Allah sungguh-sungguh telah meraja dalam kehidupan kita. Maka marilah kita mohon, semoga kita semua semakin banyak orang merasakan dan mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, di mana Tuhan sendiri itu meraja. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita persembahkan syukur kita di dalam persembahan roti dan anggur dalam liturgi Ekaristi. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber keselamatan, melalui persembahan roti dan anggur ini, satukanlah kami dengan Yesus Kristus yang telah mengorbankan demi keselamatan dunia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus, bala malaikat bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami madukan suara dengan mereka dan dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan.
Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniawan. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama dengan Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan muliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan segala ungkapan syukur kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh-Mu.
Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita kan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus.
Dan di kota-kota lain pun aku harus mewartakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, karya keselamatanmu telah kami kenangkan dalam perayaan Ekaristi yang kudus ini. Utuslah kami menjadi juru warta belas kasih-Mu bagi semua orang yang mendambakan kebahagiaan yang sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, marilah kita pulang, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 650. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakat bersekutu